Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Selasa Pekan Biasa ke-19, 9 Agustus 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10 dan dilanjutkan ayat 12-14. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Maria Yogina Saapan dari Paroki Hati Kudus Yesus Kayu Tangan, Malang. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema bertumbuh dalam kerendahan hati. Bacaan Injil Matius bab 18 ayat 3 mengatakan bahwa sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dari bacaan Injil hari ini, kita belajar dari seorang anak kecil pada umumnya, mempunyai semangat kerendahan hati dan taat. Inilah sikap seorang anak kecil terhadap orang tuanya. Saat ia kecil, orang tua adalah segalanya. Ia mengharapkan segala sesuatu dari orang tuanya. Sikap yang menonjol dalam diri anak kecil ialah kepasrahan, harapan, dan penuh cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih, seperti dalam bacaan Injil hari ini, murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?"
Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, tetapi membuka mata hati mereka untuk memandang seorang anak kecil yang ditempatkan Yesus di tengah-tengah mereka. Sambil memandang anak kecil, Yesus berkata, "Sesungguhnya, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga." Yesus juga membandingkan anak kecil dengan dirinya. Menerima anak kecil berarti menerima Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, perikop ini mengatakan hal-hal yang patut kita hayati sebagai murid-murid Tuhan. Ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita belajar untuk bertobat. Kita belajar untuk merubah dalam akal budi, dalam perilaku dan pemikiran kita, sehingga kita bisa mengenal diri kita sendiri maupun mengenali kerajaan surga. Jika kita ingin mendapat tempat di dalamnya, sifat angkuh, pengajaran akan keinginan yang berlebihan, dan mencari kehormatan dan kekuasaan dalam diri kita harus dipertobatkan dan diubah sepenuhnya supaya kita menjadi layak seutuhnya. Setiap langkah yang disesatkan oleh dosa harus ditebus dengan satu langkah kembali melalui pertobatan. Sama seperti ketika Petrus bertobat karena menyangkali gurunya, ia pun diubah. Yang kedua, kita harus menjadi seperti anak kecil. Anugerah merubah kita menjadi seperti seorang anak kecil. Dalam arti, kita harus menjalani hidup tanpa beban dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Bapa kita yang di surga untuk mencukupkan segala sesuatu bagi kita. Kita harus seperti hal anak kecil, polos dan cinta damai, bebas dari segala niat yang jahat. Seperti halnya anak-anak bertumbuh dan rendah atau pendek, demikian juga kita harus menjadi kecil dan rendah dalam roh dan dalam pikiran mengenai diri kita. Inilah sifat yang akan menghasilkan tabit-tabit lain yang baik. Masa kanak-kanak adalah masa untuk belajar. Semoga dengan renungan ini, iman kita semakin diteguhkan.